Halo, selamat sore. Belum ada yang join. Halo Dokter Jennifer. Wah, ada banyak juga yang join. Tika, halo. Tunggu dulu ya. Ada list juga. Halo, selamat sore teman-teman semuanya yang sudah join. Selamat datang di IG Live HHDC Klinik. Saya Vera, saya salah satu staf dari HHDC Klinik. Dan hari ini kembali saya menjadi host di live ini selama 1 jam ke depan. Hari ini kita akan membahas mengenai topik perawatan gigi dan mulut saat berpuasa selama COVID-19. Jadi selama berpuasa kebanyakan keluhan dari orang-orang adalah mengeluhkan bau yang tidak sedap ya gitu. Jadi penyebabnya juga banyak berbagai faktor gitu ya. Dan hari ini saya tidak sendirian. Yang akan sharing kepada teman-teman sekalian adalah seorang narasumber, tentunya dokter gigi juga yang berpraktek di HHDC Klinik. Dan kali ini yang berkesempatan untuk sharing kepada teman-teman sekalian adalah Dr. Dani Tandean. Bagi teman-teman yang belum tahu Dr. Dani adalah dokter muda yang bersemangat gitu ya, yang terus ingin belajar seperti Dr. Dani sering ikut-ikut seminar gitu ya, mengupgrade ilmu, dan Dr. Dani juga salah satu dokter yang ramah kepada pasien. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang ingin tahu lebih banyak lagi mengenai topik yang akan kita sharingkan hari ini, teman-teman tetap stay ya di live kita hari ini supaya informasi yang kita sampaikan teman-teman bisa dapat dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Gitu. Halo, wah sudah banyak nih teman-teman yang sudah join. Halo semuanya, selamat sore. Oh ya, untuk kali ini HHDC Klinik akan memberikan giveaway kepada teman-teman sekalian gitu ya. Jadi teman-teman kalau ingin bertanya boleh banget bertanya. Karena nanti pertanyaan paling menarik kita akan pilih dan pemenangnya akan kita umumkan di akhir live ini. Gitu. Jadi teman-teman siap-siap aja nih siapa namanya akan kita mention nanti dan akan kita upload di IG story kita. Jadi ayo teman-teman bertanya sebagus mungkin ya. Ya, supaya bisa mendapatkan hadiah gitu. Hadiahnya untuk kali ini yaitu obat kumur. Pas dong ya dengan topik yang akan kita bahas nanti. Gitu. Ini Dokter Dani juga di sini sudah bergabung bersama kita di live ini. Jadi untuk menghemat waktu, karena kita dikasih waktu oleh Instagramnya hanya 1 jam aja. Jadi biar kita nggak kepotong nanti pas kita sharingnya. Jadi kita langsung undang aja Dokter Dani untuk join di live ini. Tunggu sebentar ya, saya sambungkan Dokter Dani terlebih dahulu. Oh, selamat sore semuanya. Ada siapa aja ini? Ada Dokter Jennifer. Halo dok. Dokter Ira Halo. juga. Ada halo, udah sambung nama dokternya. Halo Dokter Dani, apa kabar? Baik, Mbak Vera gimana? Baik. Ya, saya juga luar biasa baik dok. Dok, lagi ngapain dok? Kenapa? Lagi ngapain? Pakai aja lagi. Lagi Lagi live ya? nungguin Lagi mau live. sharing-sharing. Oke. Di sana hujan nggak dok? Enggak, terang banget. Enggak ya. Oh ya nih Di bagi Jakarta teman-teman hujan? sekalian. Enggak. Oh ya bagi teman-teman yang join di sini, Dokter Dani kebetulan tidak di Jakarta. Kenapa dokternya sekarang ada di Medan? Dan kenapa Dokter Dani ada di Medan, dok? Bisa bercerita, dok? Gimana ceritanya? Gimana kisahnya kok bisa berada di Medan gitu? Sengaja atau memang ada acara gitu? Atau emang pulang kampung selama-lamanya? Nah, jadi sebelum pandemi, sebelum PSBB, kebetulan dapat tawaran ngajar di Medan, ngajar bimbel. Wow. Nah, jadi bimbelnya buat mahasiswa kedokteran gigi yang lagi fase akhir, yang lagi mau ujian kompetensi buat jadi dokter gigi. Nah, kebetulan banget kan di Medan, terus juga kebetulan rumahku juga di Medan gitu. Oh Nah, iya. pas sudah nyampe sana kan
eh, di rumah dulu selama 2 minggu. Jadi isolasi diri dulu. Rupanya Oh, habis itu udah ini lockdown PSBB di Medan. Jadinya diundur. jadi Nah, habis itu kan daripada balik ke Jakarta kan juga lagi PSBB semua kan. Ya udah mending di rumah dulu aja gitu. ya. Akhirnya ya udah di Oke sini deh. dulu. Ini deh. Kita udah lama ya nggak ketemu, udah hampir 3 bulanan ya dok ya. Dok, Iya. dok, ini teman-teman yang nyapa nih dok. Dari Mary katanya, Mary Lesi Jesslyn. Widih, ada koko panutanku. Dok, Halo jadi kita Mer. ini ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol aja ya dok ya, sharingnya kita biar nggak terlalu kaku ya, Ya. kami ngobrol aja sambil sharing, kita sambil bacain dari pertanyaan teman-teman juga gitu. Nah, hari ini topik kita dok, kita akan membahas mengenai perawatan gigi dan mulut saat berpuasa selama COVID-19 gitu. Karena kan ini dok, keluhan dari kebanyakan yang berpuasa itu bau mulut dok. Itu gimana sih cara merawatnya supaya terhindar gitu, atau mencegah bau mulut gitu dok. Nah, jadi kan Dok, pada saat bulan puasa yang paling sering kan bau mulut ya. Nah, itu ya, terjadi karena pada saat puasa kan kita nggak minum, nggak makan, nggak minum. Nah, jadi dalam tubuh itu terjadi dehidrasi. Nah, akibatnya cairan produksi air liur itu pun berkurang. Nah, karena berkurang, jadi dia kemampuan untuk membersihkan sisa-sisa makanan di dalam mulut itu juga berkurang. Jadi akhirnya dia memproduksi bau mulut. Bau mulutnya jadi meningkat. Gitu. iya. Nah, selain itu juga, selain dari karena kebiasaan sikat gigi, terus juga lidah juga harus dibersihkan. Karena biasa orang-orang kan cuma sikat giginya, lidahnya Iya, nggak betul. disikat. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, selain itu, kalau misalnya kebersihan gigi dan mulutnya udah oke, lidahnya juga udah sering disikat, nah, terus masih bau mulut. Nah, itu kenapa? Nah, kita harus lihat kalau misalnya giginya ada yang berlubang apa enggak. Nah, kalau misalnya ada yang berlubang, itu harus ditambal. Terus kalau ada yang banyak karang gigi, itu juga harus rutin dibersihkan ke dokter gigi. Tiap 6 bulan sekali. Dokter Dani, jadi teman-teman, Nah, yang paling umum sih yang dari kebiasaan sikat gigi dan lidah. Dan juga yang dari telinga, hidung, sama tenggorokan. Itu sekitar 87%. Nah, sisa 13%-nya itu bisa jadi disebabkan oleh dari penyakit bawaan, seperti infeksi dari sinus, ada infeksi paru, penyakit hati, ginjal, atau dari penyakit asam lambung, dan juga diabetes. Itu sekitar 13%. Nah, selain itu juga dari faktor makanan yang kita konsumsi, seperti yang bawang putih, bawang merah, keju, terasi, pete, jengkol, alkohol, itu kan semua baunya menyengat ya. Jadi kalau saat kita habis makan juga pasti kan baunya lumayan ya. Nah, itu juga aduh, salah satu faktor yang bisa menyebabkan bau mulut gitu. iya, iya. Ya karena nggak puasa aja kalau makan itu dok, aduh, semeriwing baunya dok. Gitu. Terus dok, sambil kita Oke, bacain nih dok, ada teman kita udah ada yang bertanya juga sini dok. Nih, sebentar saya bacain. Takutnya nanti kelewat ya. Tadi sebentar, mana nih? Dari Anida Fatihah dok, katanya, hai mau nanya dong, berapa kali ya maksimal obat kumur dok? Nanti akan dibahas ya dok. ya nanti akan Dok, kita bahas tentang obat kumur. oke dok, Oke, boleh lanjut dulu. lanjut. Ya, nggak apa-apa, lanjut dulu aja deh. Oke, jadi untuk tips dalam merawat gigi dan mulut selama bulan puasa itu sebenarnya sama aja, sama seperti hari-hari biasa sebelum puasa. Nah, apa aja? Sikat gigi 2 kali sehari, itu setelah sahur dan sebelum tidur. Nah, untuk pemilihan sikat gigi, kalau bisa kita pakai dengan sikat gigi yang berbulu halus, yang ultra soft, dan juga pasta Iya. gigi yang mengandung fluoride. Nah, karena fluoride itu dapat
meningkatkan kekuatan gigi kita. Jadi lebih mencegah gigi dari berlubang. Jadi giginya lebih kuat gitu. Nah, selain itu juga jangan lupa untuk sikat lidah. Nah, kita bisa pakai penyikat lidah yang dijual di supermarket, atau juga kalau misalnya nggak punya, kita bisa pakai sikat gigi. Nah, di bagian belakang coba diperhatikan, biasanya ada permukaan yang menonjol. Nah, itu bisa iya. itu fungsinya itu sebagai penyikat lidah. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada, juga kita cukup menggunakan bulu sikatnya juga udah bisa. Gitu. Iya. Nah, kalau misalnya suka nyelip-nyelip makanan di gigi, itu kalau Iya. bisa sebelum kita sikat gigi, kita pakai dental floss atau benang gigi. Nah, dibersihkan semuanya, setelah udah bersih, makanan udah tidak ada yang terselip, baru kita lakukan sikat gigi dan sikat lidah. Iya, Dok. Untuk penggunaan obat kumur sendiri sebenarnya tidak wajib ya, itu hanya sebagai pencegahan. Kalau misalnya nggak pakai juga nggak apa-apa, kalau misalnya pakai pun lebih bagus sebenarnya. Nah, untuk pemilihan obat kumur sih, sebisa mungkin jangan pakai yang mengandung alkohol. Karena kalau misalnya mengandung alkohol, itu bisa bikin mulut jadi kering. Nah, pas kita puasa kan kita udah dehidrasi nih di dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya kita pakai alkohol, nanti di dalam mulut juga tambah kering. Kalau misalnya makin kering, nanti kan bau mulut juga jadi lebih terasa. Jadi sebisa mungkin jangan pakai alkohol. Oke. Ya teman-teman jangan yang ada alkohol ya, kandungan Ya, kumur-kumur. untuk obat kumur yang biasa kita pakai sendiri, kalau di klinik sih kita pakai obat kumur yang mengandung chlorhexidine. Nah, chlorhexidine ini fungsinya adalah biasa setelah dilakukan operasi, pasca operasi seperti pencabutan gigi bungsu. Nah, itu biasa kita resepkan ke pasien buat menggunakan obat kumur chlorhexidine supaya penyembuhannya lebih cepat dan tidak terganggu karena adanya bakteri. Selain itu juga pada masa pandemi ini, kita juga meresepkan obat kumur ke pasien sebelum tindakan apapun. Nah, itu supaya bakteri-bakteri di dalam mulut itu tidak ada yang menempel. Jadi udah dibersihkan semua sebelum kita lakukan tindakan apapun. Gitu. Iya, Untuk salah satu merek obat kumur yang biasa kita pakai adalah Periokin di klinik. Nah, ini konsentrasi chlorhexidine 0,5%. Jadi biasanya juga bisa digunakan setiap hari selama 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur, setelah sikat gigi. Gitu. Ya, Dok. Dok, mungkin bisa jawab pertanyaan dari Nida tadi mungkin, Dok? Ya. Bisa jawab pertanyaan dari Nida tadi? Tadi apa ya? Mau disebatin berapa kali ya maksimal pemakaian obat kumur dalam sehari? Nah, kalau sehari itu boleh memakai 2 kali sehari. Itu setelah pagi setelah sikat gigi dan malam sebelum tidur. Nah, untuk pemakaiannya sendiri sih untuk chlorhexidine biasanya kumur dalam waktu 30 detik sampai 1 menit. Itu dikumur, ditahan di dalam mulut, setelah itu baru dibuang. Nah, setelah itu kita udah nggak boleh makan dan minum selama 30 menit. Supaya larut obat kumurnya itu bertahan di dalam mulut. Jadi dia bisa bekerja. Gitu. Nah, kalau Dok, malam sih sebisa mungkin sebelum tidur. Kalau sama puasa tuh gimana penggunaan obat kumurnya, Dok? Berarti Kalau selama puasa berarti setelah kita sahur kan kita sikat gigi. Nah, berarti setelah sikat gigi langsung dipakai aja obat kumurnya. Gitu. Kalau malam berarti sebelum tidur kan kita sikat gigi. Habis sikat gigi baru dipakai obat kumurnya. Oke. Kata Nida, thanks, Dok, sebelumnya. Oke. Nah, ini lagi, Dok, pertanyaan dari Dokter Rara. Dokter Ira nih. Penyakit hati. Duh, kalau patah hati bisa bohong mulut dong. Pertanyaan. Penyakit hati katanya, Dok. Mau dijawab dulu atau gimana, Dok? Apa mau ada apa kalau patah hati? Penyakit hati katanya. Duh, penyakit kalau hati. patah hati. Dong. Kalau dari penyakit hati sih itu kan jarang ya, cuma 13%. Nah, itu kalau misalnya emang ada penyakit hatinya, kita harus cek dulu ke dokter. Cek ke dokter untuk diobati. Biasanya sih
pada orang dengan sirosis hati. Nah, itu emang dari penyakitnya, jadi kalau bisa sih agak sulit ya untuk dihilangkan. Kecuali emang dari penyakit sistemiknya juga harus diatasi dulu, baru bisa menghilangkan bau mulut. Nah, yang bisa kita lakukan adalah untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Setidaknya di dalam mulut itu udah bersih semua. Jadi tidak memperparah bau yang sudah ada. Kalau dari penyakit bawaan sih emang baunya khas dari penyakit itu. Jadi sebisa mungkin kita kurangi dari menjaga kebersihan gigi dan mulut. Oke. Jadi pasiennya juga harus diajarkan ke dokter umum dulu ya dok, untuk penyakit dalam gitu. Iya, harus ke dokter penyakit dalam dulu. Oke deh. Dok, ada lagi dok yang bertanya nih dari WSK. Saya kalau sikat gigi nggak tahu dok kalau lidah perlu dibersihkan. Oh dia nggak tahu dok kalau lidah itu perlu dibersihkan juga. Itu sikatnya pakai yang bulu sikatnya atau bagaimana dok? Dan kalau disikat apa ada durasi yang dianjurkan untuk membersihkan lidah dok? Nah, untuk pembersihan gigi dan mulut, pertama kan sikat gigi. Itu semua permukaan, di atas sama yang bawah. Di bagian yang menghadap ke pipi dan menghadap mulut. Nah, untuk membersihkannya juga ada aturannya. Dari gusi ke gigi. Jadi dari atas ke bawah. Kalau biasa aku ngajarin ke anak-anak itu, aku selalu bilangnya warna bendera Indonesia. Kan merah putih. Jadi dari gusi ke gigi. Nah, terus jangan lupa juga untuk sikat lidahnya. Sikat lidahnya sih nggak ada durasinya ya. Yang penting tersikat di semua permukaan. Di bagian permukaan yang atas. Nah, soalnya kan kalau kita makan kan ada makanan-makanan partikel-partikel kecil yang menempel di lidah. Itu juga harus disikat. Karena itu juga berpengaruh pada bau mulut. Untuk alatnya sendiri sih di supermarket biasanya ada alat khusus untuk menyikat lidah. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita juga bisa pakai sikat gigi. Nah, sikat gigi di bagian belakangnya kan ada tonjolan-tonjolannya itu. Di setiap merek kan beda-beda. Nah, itu kita bisa pakai itu untuk sikat lidah. Tapi kalau misalnya nggak ada juga kita cukup pakai bulu sikatnya juga nggak apa-apa. Gitu. Dok, suaranya putus-putus ya dok? Putus ya? Iya, kadang-kadang putus. Ini udah enggak. Nah dok, ada lagi dok pertanyaan dari yang tadi udah selesai dijelaskan dok. Yang Udah. Dari Ini ada lagi dari Budi Hartorina. Bagaimana cara penggunaan dental floss atau benang gigi dan benangnya yang digunakan berapa sentimeter panjangnya? Jadi nanya Kalau penggunaannya untuk dental floss ya, penggunaan dental floss biasanya sih tergantung orang-orangnya, tapi 7-8 cm sih udah cukup. Yang penting kita bisa lilit di jari kita, di dua, habis itu dimasukin di sela-selanya, habis itu naik turun aja. Yang penting sih cukup panjang, kalau misalnya pendek kan takutnya nanti susah pegangnya. Jadi dicoba-coba aja kira-kira panjangnya segimana untuk supaya enak pegangnya. Senyamannya ya dok ya? Iya, jangan terlalu pendek juga. Ya. Iya, jangan terlalu panjang juga susah ya. Iya. Oke, ini ada lagi dok pertanyaannya. Dari Ara Sinaga. Oh iya. Oh, ini pertanyaan katanya, hai dok, saya mau tanya dong, kenapa kita nggak boleh minum kopi saat berpuasa? Oke, ini nanti kita bahas ya. Ini masih ada materinya. Kita lanjut ya. Oke. Ya, oke. Kita lanjut sharingnya. Oke. Tadi kan sudah disebutin beberapa ya makanan yang bisa memicu bau mulut. Contohnya bawang putih, bawang merah, keju, terasi, pete, jengkol, dan alkohol. Nah, itu kita harus hindari supaya terhindar dari bau mulut. Selain itu, kita juga harus mengurangi minuman yang berkafein. Nah, contohnya apa? Kopi, teh. Nah, kenapa kita nggak boleh minum minuman yang berkafein? Karena kalau misalnya kita minum, itu dapat menyebabkan dehidrasi pada tubuh kita. Nah, selain itu juga efeknya ke dalam tubuh itu kita sering buang air kecil. Nah, kalau misalnya kita buang air kecil yang sering itu kan menyebabkan dehidrasi. Oleh karena itu, untuk menjaga cairan tubuh kita tetap stabil, maka kita harus mengurangi
minum yang berkafein yang tadi. Supaya Berarti kita jadi dok, tidak sering buang air kecil. dok, berarti kita nggak boleh ya, tapi dikurangi ya dok ya. Ya, kalau bisa dikurangi. Tapi kalau misalnya nggak minum sama sekali juga lebih bagus sebenarnya. Oke, oke dok, lanjut Nah, dok. selain itu juga kita harus menghindari makanan yang lengket-lengket. Contohnya coklat, keju. Karena kan mereka gampang nempel di gigi, jadi pembersihannya juga agak sulit. Itu enak semua dok. Iya. Nah, jadi itu kita harus dihindari. Nah, kemudian Oke. kurangi makanan yang bergula dan yang kaya akan karbohidrat. Nah, karena makanan yang bergula tinggi serta yang berkarbohidrat itu dapat membentuk pembentukan asam di dalam mulut. Nah, kalau misalnya pembentukan asam yang di dalam mulut itu berlebih, maka akan memicu bakteri untuk memproduksi gigi berlubang. Jadi kalau makin asam nanti giginya rentan terhadap gigi berlubang. Gitu. Jadi kalau bisa kita dikurangi. Kemudian selain itu juga kita harus menghindari merokok. Karena merokok itu kan mengandung tembakau yang bisa bikin gigi jadi bau. Mulutnya juga bau. Serta produksi air liur juga berkurang. Nah kan gak bagus kalau misalnya produksi air liur berkurang, maka mulutnya jadi kering. Maka bau mulut juga lebih terasa. Serta jangan minum alkohol. Karena alkohol tadi kan cukup menyengat ya baunya ya. Iya. Gitu. Nah, tadi kan sudah makanan yang harus dihindari. Kemudian makanan yang direkomendasikan itu harus makan lebih banyak buah dan sayur. Nah, buahnya apa aja nih? Ada apel, jeruk, melon, semangka, nanas, dan yang lainnya. Yang penting kaya akan serat. Kalau sayuran, sebisa mungkin sayuran yang berwarna hijau. Sayuran hijau atau seperti bayam, brokoli, wortel, dan seledri. Itu. Nah, kalau makanan dan minumannya udah, jangan lupa juga kita harus minum banyak air putih supaya cairan tubuh kita juga tetap terjaga, jangan sampai dehidrasi. Nah, berapa banyak kita harus minum? Itu ya 8 gelas per hari atau sekitar 2 liter. Nah, untuk pembagian minumannya bisa kita bagi dengan 2 gelas saat sahur, 2 gelas saat berbuka puasa, dan juga 4 gelas pada saat malam sebelum tidur. Supaya kebutuhan asupan air setiap harinya tetap terjaga meskipun pada saat puasa. Oke. Nah, dok, ini udah bisa kita jawab ya pertanyaan dari Ara Sinaga. Kenapa katanya nggak boleh minum kopi saat berpuasa? Iya. Dan tadi ya yang kalau kita kopi kan minuman berkafein. Jadi kalau misalnya kita minum minuman berkafein itu dapat menyebabkan buang air kecil yang berlebih. Jadi cairan dalam tubuh juga berkurang. Kalau misalnya cairan tubuh berkurang, produksi air liur kan berkurang juga. Jadi bikin mulut jadi kering. Nah kalau misalnya mulutnya kering, nanti bau mulutnya jadi lebih terasa. Jadi kalau bisa jangan minum kopi. Oke. Terus selanjutnya ada lagi nih pertanyaan nih dari Rara 79. Gimana mau minum kopi kalau puasa ya? Gitu dok. Mungkin buka atau sahur kali ya maksudnya? Iya, tapi sebisa mungkin dikurangi aja. Tapi kalau misalnya mau minum juga mungkin pada saat berbuka. Gitu. Jangan pas sahur. Kalau sahur kan nanti sepanjang hari kan nggak minum, jadi berkurang nanti cairan tubuhnya. Oke, next pertanyaan nih. Ada pertanyaan lagi dok. Dari Dea Anindia 17. Dok mau tanya, kalau menggunakan obat kumur bisa menyembuhkan sariawan nggak? Sariawan. Obat kumur yang bisa menyembuhkan sariawan. Nah, biasanya untuk sariawan kita meresepkan obat kumur yang tadi yang kita gunakan, chlorhexidin. Itu salah satunya periokin. Nah, untuk sariawan biasanya kita memberikan obat kumur yang terapeutik dengan dosis 2%. Jadi sama juga kandungannya chlorhexidin, cuman dosisnya itu lebih tinggi, konsentrasinya 2%. Biasanya kita gunakan hanya pada saat sariawannya ada, tapi kalau misalnya nggak ada jangan dipakai. Kalau misalnya dosisnya tinggi itu nggak boleh sering-sering dipakai. Kecuali yang 0,2% itu lebih rendah, itu dipakai setiap hari juga aman. Tapi harus sesuai indikasi dari dokter gigi. Jadi nggak boleh
dipakai sendiri gitu. Oke. Nah, Dok, ini obat kumurnya tadi yang dokter sebutkan itu, kalau teman-teman nih pengen beli itu ada dijual di pasaran atau gimana, Dok? Oh, Gampang nggak kalau dapatnya? obat kumur biasanya aku belinya di dental shop. Eh, Salah satunya M Dental Shop. Itu Oke. dalam masa pandemi gini kan susah ya kalau misalnya kita keluar-keluar ke Hmm, tokonya langsung. Nah, jadi kita tak keluar. dimudahkan dari si toko M Dental Shop ini untuk melakukan pesanan dari Tokopedia. Hmm, Jadi kita tinggal pesan, nanti tinggal bayar secara online, terus datang deh barangnya. ke rumah Gitu. ya, nggak usah repot-repot, Iya, modal jari aja, Dok, jempol. Oke deh. benar-benar. Oke, Dok. Nah, ini, Dok, next ada pertanyaan lagi dari siapa nih? Oh, nggak deh. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Budi Hartorina. Mau bertanya lagi, Dok. Mau tanya lagi, Dok. Obat kumur bisa mengurangi bau mulut nggak, Dok? Udah tadi bisa dijawab lagi, Dok. Oke. Obat kumur Obat katanya bisa kumur yang bisa mulut. menyebabkan menghilangkan bau mulut. Nah, untuk menghilangkan bau mulut, kita menggunakan obat kumur yang mengandung essential oil. Jadi, dia yang kayak ada peppermint, spearmint. Nah, itu Hmm, dia bisa menghilangkan bau mulut. Nah, kebanyakan obat kumur juga sebenarnya udah banyak yang mengandung udah ada ya? essential oil. Oh, Ya, jadi hampir semua sudah bisa untuk menghilangkan bau mulut. oke. Dia yang bilang, dokternya, dental shop. Panutanku, lop, 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 lop. Sebentar, dok, saya cek lagi. Ini ada yang bertanya lagi. Sebentar. Dokter Dani kalau mau baca juga boleh scroll-scroll aja ya. Di naik terus sebentar. Oh, tadi si Ara Sinaga bilang makasih, Dok. Ada Sama-sama. yang bilang juga Budi Hartorina katanya makasih dokter ganteng. Terus, oh ya, ini dari cerita gigi.id. Mungkin tadi ke skip ya pertanyaan di atas. Obat kumur yang bagus itu yang kayak gimana ya? Kumur yang bagus katanya yang Nah, kayak gimana? obat kumur yang bagus itu yang mengandung bahan aktif seperti CPC itu yaitu cetilviridium chloride atau chlorhexidin. Oke, Nah, istilahnya kalau keren misalnya tuh. ada dua kandungan itu sebenarnya sudah bagus karena dia bisa eh, mencegah peradangan pada gusi serta dia menghambat perlekatan si plak ke dalam gigi. Nah, plak itu Hmm, bakteri-bakteri dari sisa makanan yang kita konsumsi yang menempel di gigi. Jadi kalau misalnya kita rutin untuk berkumur dengan menggunakan bahan yang mengandung chlorhexidin itu bisa menghambat si plak-plaknya itu nempel di gigi. Jadi kan bakteri itu nggak bisa berkembang biak, nggak bisa berproduksi supaya gigi kita nggak berlubang. Gitu. oke. Nah, Jadi ada dok, ini lagi? pertanyaan mana sebentar saya cek dulu. Eh, kayaknya udah udah nggak ada dok. Ini mungkin teman-teman. Oh sebentar. Ini ada pertanyaan dari ini dok dari masih cerita gigi.id. Kalau mah itu bisa menyebabkan bau mulut nggak ya? Kalau mah katanya dok. Kalau mah untuk penyakit pencernaan sendiri sih yang biasanya bisa menyebabkan bau mulut itu GERD atau gastroesophageal reflux disease. Itu dari asam lambungnya itu biasanya naik dari melalui kerongkongan sampai ke mulut. Nah, jadi suasana di dalam mulut jadi asam sehingga pH-nya juga turun. Nah, kalau misalnya suasana mulut jadi asam itu bakteri bisa uh, menghasilkan uh, menghasilkan gigi berlubang. Jadi kalau misalnya pH-nya terlalu rendah, itu si bakteri bisa menyebabkan gigi berlubang. Jadi kalau Hmm, bisa, oke. kita harus menghindari kondisi gigi menjadi asam. Jadi harus ditingkatkan, misalnya dengan menyikat gigi atau menggunakan obat kumur. Itu supaya bakteri itu nggak bisa produksi asam supaya jadi gigi berlubang. Oke. Tapi ini jarang sih, cuman 13%. Kebanyakan bau mulut itu dari faktor gigi dan mulut atau dari telinga, hidung, dan tenggorokan. Oke. Oke dok. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Boge Pupu. Katanya, emang kalau obat kumur ada alkoholnya, nggak bagusnya kenapa dok? Tuh. Nah, yang tadi kan alkohol, kalau misalnya obat kumur mengandung alkohol itu dapat menyebabkan mulut jadi kering.
Nah, pada saat puasa kan kita sudah dehidrasi nih, cairan tubuh berkurang. Jadi kalau misalnya kita tambah dengan menggunakan obat kumur yang mengandung alkohol itu malah tambah kering, kan nggak bagus. Tapi sekarang obat kumur udah jarang yang mengandung alkohol juga sih. Jadi sebelum kita membeli obat kumur juga diperhatikan di kemasannya apakah mengandung alkohol atau tidak. Kalau misalnya ada tulisan alkohol free berarti sudah aman. Gitu. Sama lihat juga dok, expirednya kapan. Kalau mau beli. Iya, dilihat expirednya. Nanti udah ada luar dibeli, aduh bahaya nanti ya. Oke, next dok, ada pertanyaan lagi nih dari Ba_Zar_D, Bazardi. Katanya, apakah makanan bisa membantu mengurangi bau mulut? Makanan basah. Apakah makanan basah bisa membantu mengurangi bau mulut? Maaf, salah baca. Kalau makanan basah terus apa ya contohnya? Biasa minuman sih, minuman alkohol. Tapi biasa kalau makanan-makanan itu cenderung untuk bikin asam di dalam mulut. Nah, jadi untuk menguranginya, itu kita bisa setelah kita makan, kita kumur-kumur dengan air putih. Jadi sebenarnya asamnya juga nggak terlalu turun. Nah, setelah itu juga jangan lupa sikat gigi 30 menit setelah makan. Kalau misalnya habis makan kan kondisi dalam mulut kan asam. Jadi kita tunggu dulu selama 30 menit. Kalau misalnya kita langsung sikat gigi, si gigi kan itu masih dalam kondisi asam. Jadi kalau misalnya kita langsung disikat, itu takutnya giginya nanti jadi aus. Jadi nggak boleh. Jadi kita harus agak tunggu dulu 30 menit. 30 menit. Habis itu baru kita Iya dok, boleh ini sikat gigi. Nah dok, ini masih banyak banget masyarakat yang kurang paham gitu. Habis makan ya udah sikat gigi. Apa ya kalau malam ya takut ketiduran ya udah habis makan Iya. minum langsung sikat gigi gitu ya. Biasanya orang-orang itu sikat giginya pas mandi biasanya. Mandi sore. Iya. Nah, itu salah. Soalnya kalau misalnya kita mandi sore sikat gigi nanti kan malam kita makan lagi. Malam habis itu tidur itu kan lama ya waktunya. Bisa 8 jam, bisa 10, bisa 6 sampai 8 jam. Nah, itu pada saat kita tidur produksi air liur kan berkurang. Nah, sedangkan sisa-sisa makanan dari makan malam tadi kan masih ada. Nah, itu mereka bisa menghasilkan si asam yang menyebabkan gigi jadi berlubang. Jadi kalau bisa sikat giginya itu sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kita udah bersih. Jadi si bakteri juga udah nggak ada. Gitu. Oke, dok, ini pertanyaan yang tadi dok, yang Bazardi, maksudnya basah itu katanya alkalin dok, bukan asam. Iya, iya. Tapi kalau kita biasa makan makanan pada umumnya itu bisa menyebabkan kondisi gigi mulut jadi asam gitu. Oke. Jadi ini dari Bazardi lagi dok, kata jadi maksudnya apakah makanan yang alkalin membantu mengurangi bau mulut? Oke, kalau misalnya makanan alkalin dilihat lagi dari penyebabnya. Apakah kebiasaan sikat giginya udah baik atau belum? Terus lidahnya disikat atau enggak? Kalau misalnya kita cuma makan yang basah, nggak serta-merta bisa mengurangi bau mulut. Kita harus lihat lagi banyak faktor yang mempengaruhi. Bisa dari kebiasaan sikat gigi, terus juga dari kondisi gigi dan mulutnya, apakah ada gigi yang lubang atau enggak, karang giginya tuh banyak apa enggak. Kalau misalnya kita makan yang basah tapi karang giginya menumpuk, ya sama aja gitu loh. Kan bau mulutnya mungkin dari karang giginya, atau enggak kalau giginya ada yang lubang gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dok, dari cerita gigi.id. Banyak sekali pertanyaannya nih. Katanya, dok, tadi dokter bilang bau mulut kebanyakan dari faktor gigi dan mulut, telinga, hidung, dan tenggorokan. Kalau yang telinganya bermasalah, bisa ada hubungannya nggak ya? Telinganya bermasalah ada hubungannya nggak ya? Ya, kalau dari penelitian sih menyebutkan kalau misalnya bau mulut ini dapat disebabkan juga dari faktor sistemik. Bisa dari yang tadi yang telinga, hidung, dan tenggorokan juga. Nah, itu kalau misalnya telinganya ada infeksi, biasanya kan ada cairannya itu. Cairannya kan bisa diinfeksi oleh bakteri, sehingga menjadi bau. Nah, dalam kepala kita kan terkoneksi dari telinga ke tenggorokan dan juga rongga mulut. Nah, jadi bisa terpengaruh juga dari telinganya.
Jadi kalau misalnya dari rongga mulutnya udah bersih, kita harus lihat juga dari THT-nya. Nah, ini kita harus kirim ke dokter THT untuk memeriksa apakah Oh, kondisi telinga, hidung, dan tenggorokannya baik atau enggak. Gitu. oke. Ada lagi dok pertanyaan selanjutnya dari Bogi Pupu lagi. Aku sebelum tidur gosok gigi dok, tapi pagi-pagi suka kering mulutnya. Nah, untuk sebelum tidur, itu udah benar gosok gigi sebelum tidur. Kalau pagi-pagi suka kering mulutnya, itu emang normal. Karena pada saat kita tidur, produksi air liur kita juga udah berkurang. Makanya pada saat kita bangun, biasa kan mulut kita suka bau tuh. Nah, itu emang karena produksi air liur itu berkurang. Sehingga mulutnya jadi kering, jadi bau. Nah, itu sih normal. Jadi itu nggak masalah. Yang penting habis bangun, makan, habis itu sikat gigi. Jadi udah normal lagi. Oke. Dok, ada lagi nih pertanyaan dari Budi Hartorina lagi dok. Dok, kenapa ya kalau kalau lidahnya disikat ada rasa mau muntah. Jadi lupa kalau mau gosok lidah. Mungkin Iya, kalau emang masuk ke dalam bagi beberapa orang emang ada, kalau sikat lidah emang bisa menyebabkan mual-mual gitu. Jadi eh, harus latihan sih, banyak-banyak latihan. Mungkin disikatnya pelan-pelan atau enggak jangan lama-lama gitu. iya. Atau enggak kalau misalnya mual-mual itu jangan pakai pasta gigi. Kadang kan kita sekalian langsung eh, Iya, habis gigi habis sikat langsung gigi lidah. Kalau bisa iya. dikumur dulu, kumur-kumur udah bersih, baru lidahnya disikat pelan-pelan. Jadi latihan supaya nggak mual Mungkin gitu. ini saking semangatnya kali dok. Iya, Sampai ke dalam. Oke, ini dari ceritagigi.id katanya, thank you pencerahannya dok. sama-sama. Sama ada lagi nih. Mana ya sebentar. Sebentar. Ya. Ini dari Bazardi lagi dok. Apakah benar gosok lidah terlalu sering tidak bagus karena bisa mengikis lapisan lidah katanya dok. Nah, eh, kita gosok lidahnya kan pakai sikat gigi. Nah, bulu sikatnya itu kan halus sekali ya. Jadi nggak mungkin bisa mengikis lapisan lidah. Kecuali kita eh, sikat lidahnya pakai batu gosok. Nah, itu baru bisa Aduh bahaya itu dok. mengikis. Tapi kan kita pakai sikat Kan gigi, jinak jadi dok. nggak masalah. Iya. Aman, aman. Oke. Aman ya dok ya. Iya. Oke. Ini ada lagi dok dari pertanyaan dari Liz Longge. Dok, malam sebelum tidur gosok gigi, tapi kenapa masih bau jigong? Malam Kenapa nih? sebelum tidur gosok gigi. Ini baunya Kenapa? emang pas bangun atau gimana? Soalnya kalau misalnya kita pas bangun emang normal untuk mulutnya bau. Jadi itu fisiologis. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita udah sikat gigi, terus masih bau, berarti kita lihat lagi yang tadi masalah-masalahnya apa. Emang karena Iya. ada karang gigi atau ada gigi yang berlubang. Nah mungkin baunya itu dari sana. Jadi itu harus dirawat dulu. Habis itu kita lihat lagi dari kebiasaan sikat gigi dan lidahnya. Kalau misalnya semuanya oke, berarti mungkin ada penyebabnya dari yang tadi itu telinga, hidung, tenggorokan atau dari penyakit lain, bisa pencernaan, pernafasan dan yang lainnya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Oke dok. Ini ada next lagi pertanyaan. Masih nih orang yang sama dok, dari Boge Pupu. Katanya, kalau lidahnya putih gitu normal nggak sih? Lidahnya putih dok, normal nggak? Nah ada kalau misalnya putih itu mungkin bisa juga dari makanan. Kalau misalnya kita disikat, kalau misalnya hilang sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lidahnya putih, terus kayak lidah seperti normal gitu, mungkin itu bisa juga berjamur. Nah, kadang kalau bisa berdarah atau enggak perih, itu mungkin harus cek ke dokter gigi untuk diperiksa. Jadi itu Juga ya lidah tergantung berjamur. putihnya kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya ada rasa perih, ada berdarah, itu mungkin harus dicek ke dokter gigi untuk dilakukan Dok, pemeriksaan lebih lanjut. kalau lidah berjamur itu bisa salah satu indikasi buat kanker lidah nggak sih dok? Kalau lidah berjamur sih beda sama kanker lidah. Kalau kanker lidah itu kayak ada sariawan di lidah. Dan itu biasa menetap Oh, sampai berbulan-bulan nggak hilang-hilang. Jadi beda. wow, serem ya. Oke.
Oke dok, nih next pertanyaan dari Dia Alvais. Dia underscore Alvais. Dok, kalau sudah gosok gigi pas setelah sahur, tetap saja kalau siang tetap ngerasa bau mulut. Agak sama-sama sih ya pertanyaannya. Tetap saja kalau siang terasa bau mulut. Nah, itu kita lihat lagi yang tadi ya penyebabnya tadi kan jarang gosok gigi. Kalau misalnya kita udah sering gosok gigi, eh, karang giginya masih banyak apa enggak? Rajin dibersihkan atau enggak? Nah, itu juga harus kita lihat. Kalau misalnya nggak ada, mungkin juga emang normal karena pada saat kita berpuasa kan kita mengalami dehidrasi. Jadi produksi air liur juga berkurang. Jadi mulut kita kering. Ya, Kalau misalnya mulut kita kering juga bisa bau dalam mulut kita juga lebih terasa. Jadi mungkin itu normal juga, tapi harus dicek dari faktor-faktor lain. Gitu. oke dok. Masih dari Dia lagi dok pertanyaannya. Apakah karena saliva kita asam atau basa dok? Lanjut pertanyaan tadi dok, sambungannya. Yang saliva kita asam atau basa. Apakah karena saliva Kalau kita asam saliva atau itu harus kita cek lagi keasamannya dengan menggunakan strip pH. Nah, itu biasanya ada pemeriksaan khususnya. Tapi ini biasa dilakukan oleh dokter gigi. Kalau misalnya dicurigai, emang faktornya dari saliva. Tapi kalau misalnya enggak sih, nggak usah dikhawatirkan. Kita khawatirkan faktor-faktor yang tadi aja yang udah disebutkan dari makanan, kemudian juga dari kebiasaan sikat gigi, kemudian juga dari kondisi gigi dan mulut. Oke. Dok, ini deh dokter Rara 79. Katanya sih bantuin jawabin. Kalau sikat lidah jangan terlalu dalam nanti ke trigger pengen muntah. Iya sih jangan terlalu dalam ya karena itu Ya, nanti bikin enek gitu. Karena saya benar-benar. juga pernah seperti itu terlalu dalam jadi aduh pengen muntah. Oh tadi yang list longge tadi katanya dok pas bangun dok itunya Oh ya, bau kalau pas hidung. bangun tadi yang fisiologis, jadi itu normal. Yang penting pas sikat gigi kita biasanya udah balik lagi nanti. Kalau pas bangun kan suasana mulut jadi asam, jadi pas sikat gigi itu mengembalikan pH dalam mulut, jadi biasanya udah nggak bau. Oke. Ada lagi dok dari Budi Hartorina katanya, wah makasih opa dokter penjelasannya. Oh dia bilang makasih dok. Kata listener, thank you, thanks dok. Dok, lanjutan yang tadi nih dok dari Boge Pupu, kalau berjamur pakai apa? Nah, kalau berjamur itu yang pertama kita harus sikat lidah yang rajin. Terus, tapi kalau misalnya nggak hilang-hilang juga, kita harus pakai obat anti jamur. Nah, itu cuma bisa diresepin oleh dokter gigi, jadi nggak bisa sembarangan beli. Gitu, jadi harus cek ke dokter gigi. Nanti diresepin sama dokternya. Jadi harus cek ke dokter gigi ya. Iya nih, kalau teman-teman nih mau datang ke HHDC, sebentar ya dok ya, mau datang ke HDC klinik, mau melakukan pemeriksaan gitu ya, kita tetap buka, cuma kita bukanya berdasarkan appointment. Jadi teman-teman kalau mau datang ke HDC klinik, melakukan perjanjian atau appointment itu 1 hari sebelum kedatangan ya. Tuh. Oke dok, next nih masih dari Bazardi. Katanya, gosok gigi bisa membuat gusi berubah atau terangkat, terutama kalau sudah berumur dan gigi menjadi sensitif. Bagaimana supaya ini bisa teratasi kalau sudah kadung terjadi? Oke. Gusi. Kalau misalnya berumur, emang biasanya gusi kita bisa turun. Nah, jadi kita lihat juga dari kebiasaan sikat gigi. Kadang-kadang orang ada yang sikat giginya begini, secara horizontal. Nah, ini salah. Karena kalau misalnya kita sikat gigi secara horizontal, takutnya gusi kita bisa turun, serta giginya jadi aus. Nah, itu bisa menyebabkan gigi menjadi ngilu, karena ada lapisan gigi yang terbuka. Nah, itu kita harus mengubah kebiasaan sikat gigi, cara menyikat gigi kita. Nah, tapi Ya. kalau misalnya emang gigi sering sensitif, kita bisa mengubah pasta gigi kita. Misalnya emang khusus untuk orang dengan gigi sensitif. Itu banyak dipasarkan. Jadi kita mungkin harus mengubah juga pasta giginya. Tapi kalau misalnya emang nggak pengaruh, berarti kita harus ke dokter gigi. Kita dicek giginya, apakah emang giginya itu aus sehingga ada bagian yang terbuka. Nah, kalau misalnya ada yang bagian terbuka, jadi harus ditambal. Tapi kalau misalnya emang ada gusinya turun, itu juga bisa dibedah supaya dinaikkan kembali gusinya. Gitu. Jadi harus
dicek lagi ke dokter gigi. Jadi nanti dari kondisinya tuh lebih baik yang bagaimana gitu. Oke, Dok. Next. Oh, dari dia. Terima kasih, dokter. Salah, bukan dokter gigi, dokter Dani. Salah mention. Oh iya, dok. Ini kan tadi kan kita bahas obat kumur ya, dok ya. Nah, kalau pasta gigi sendiri gimana, dok, selama bulan puasa ini untuk mengurangi atau mencegah bau mulut? Apakah ada pasta gigi khusus atau kandungan pasta gigi khusus yang harus kita gunakan? Gitu, dok. Kalau untuk pasta gigi sih sebenarnya hampir semua sama ya. Yang penting kita menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Karena kita membutuhkan fluoride supaya memperkuat gigi kita terhadap asam dari mulut sehingga mencegah gigi berlubang. Nah, tapi ada beberapa hampir kebanyakan sikat pasta gigi itu mengandung deterjen atau SLS. Nah, ini khusus untuk orang dengan yang sering mengalami sariawan. Kalau misalnya dia sariawan, menggunakan pasta gigi yang mengandung deterjen itu dapat memperlama penyembuhan dari si sariawan. Jadi kalau bisa, kalau orang yang sering sariawan itu kalau bisa jangan pakai pasta gigi yang mengandung deterjen. Nah, deterjen ini yang bikin busa-busa di pasta gigi itu. Jadi, dia sifatnya iritatif. Jadi, kalau misalnya kita pakai, dia bisa menghambat penyembuhan dari si sariawan. Oke. Nah, ini kan, dok, karena kan udah terbiasa gitu ya menggunakan yang mengandung deterjen. Awal-awal untuk menggunakan yang tanpa itu rasanya kurang nyaman gitu, kayak kurang bersih gitu. Iya, kebetulan juga aku sering sariawan. Jadi, aku pakai pasta giginya enzim. Nah, itu dia nggak ada deterjen. Jadi emang pada pertama kali sih emang terasa aneh sih, nggak ada busa-busanya gitu. Tapi lama-lama sih udah terbiasa, jadi kalau udah dibiasakan harusnya sih nggak masalah sih. Dan juga emang sariawan juga jadi jarang ada gitu. Jadi lebih enak aja. Oke. Ini bagi teman-teman nih yang masih maksudnya masih mau bertanya lebih banyak lagi atau teman-teman ingin datang ke HDC Klinik itu untuk melakukan perjanjian gitu ya, teman-teman bisa melakukan appointment di nomor WhatsApp kita di 0856 9065 373. Tadi Elizabeth Longge sudah membantu menuliskan di sini, teman-teman bisa catat. Ada teman-teman juga bisa DM di Instagram kita. Gitu. Oke, Dok, kita lanjut ya. Ini pertanyaan dari saya nih, Dok. Misalnya nih, Dok, kita udah mengikuti tips yang dokter Dani tadi berikan gitu ya, tapi tetap aja mulutnya masih baunya masih kurang sedap gitu, Dok. Itu gimana, Dok, cara mengatasinya? Nah, kalau misalnya udah mengikuti semua tips, nah tadi kan tipsnya cuma yang membersihkan gigi dan mulut saja. Nah, berarti kalau misalnya tetap ada bau mulut, berarti kemungkinan ada dari kondisi gigi dan mulutnya. Mungkin ada karang giginya masih banyak atau enggak ada gigi yang berlubang. Berarti kalau begitu harus diperiksa ke dokter gigi supaya dicek kondisi gigi dan mulutnya udah bersih atau enggak. Kalau misalnya belum bersih berarti harus dilakukan perawatan dulu. Nah, tapi kalau misalnya semuanya udah oke, ternyata masih ada, berarti harus dicek dari kondisi sistemiknya. Harus ke dokter gitu. Oh iya, kan tadi teman-teman kita juga masih banyak yang belum tahu ya, Dok ya. Itu obat kumur yang dokter Dani rekomendasikan tadi dilarutkan lagi nggak dengan air biasa, Dok? Dengan air putih? Nah, untuk mempermudah penggunaan kita, biasanya sih dari produsen obat kumurnya itu tidak perlu ditambah apa-apa lagi, nggak perlu dilarutkan dalam air. Jadi kita bisa langsung pakai. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai ditambahin air, takutnya dia bisa merubah konsentrasi dari si obat kumur. Nanti jadi nggak efektif. Jadi kita nggak perlu lagi ditambah-tambah air gitu. Jadi langsung pakai aja dari kemasannya. Pakai aja ya. Oke. Dok, ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dari Neko.Nesia. Katanya, kalau betadine kumur efektif nggak, Dok? Nah, ada obat kumur juga yang mengandung betadine atau kandungannya povidone iodine. Itu juga sebenarnya bisa juga efektif juga sih, cuman tergantung sama pemakaian tiap orang aja. Kadang preferensi orang-orang kan beda-beda. Jadi mau pakai yang chlorhexidine boleh, mau yang pakai povidone iodine juga boleh, tergantung selera masing-masing aja.
Nah, misalnya juga nih dok, ada yang menggunakan apa namanya bracket atau kawat gigi, itu bisa menyebabkan bau mulut nggak dok? Yang menggunakan. Kalau penggunaan bracket sendiri sih lebih ke pembersihannya tuh harus lebih ekstra sih daripada orang-orang yang nggak pakai behel. Soalnya kalau misalnya kita pakai behel itu kan makanya sering nyelip. Iya Nah, banyak yang jadi tersangkut. pembersihannya tuh harus diperhatikan baik-baik. Takutnya nanti makanannya nempel-nempel tuh di bracketnya. Jadi kalau bisa sikat giginya nanti di depan cermin. Jadi kita bisa lihat apakah masih ada sisa-sisa makanan yang menempel. Nah, biasanya kan kalau misalnya menggunakan bracket itu uh, kesulitannya di sela-sela giginya. Nah, kita bisa memakai interdental brush untuk membersihkan di bagian celah-celah gigi. Jadi, kalau menggunakan sikat gigi biasa kan agak sulit. Nah, kita bisa ditambahkan dengan menggunakan interdental brush supaya lebih bersih. Gitu. Oke. Nanti kalau teman-teman yang kurang tahu interdental brush itu bisa googling aja ya dok. Iya, tinggal di Mungkin ada googling. belum kurang. Banyak kok yang jual. Mm-mm. Mungkin di salah satu toko yang dokter sebutkan tadi jual juga dok. Yang M Dental Shop Iya, ya. iya. Bisa cari aja di sana. Tuh. Terus next apa lagi nih? Eh, ini pertanyaan dari saya deh dok. Eh, obat kumur itu bisa mempengaruhi pH di dalam mulut nggak dok? Kalau obat kumur. Obat kumur bisa mempengaruhi. Jadi dalam kondisi asam, kita bisa menggunakan obat kumur sehingga mengembalikan tingkat keasaman menjadi normal. Jadi yang normalnya itu dari 6,2 sampai 7,6. Oke, Jadi bisa berpengaruh. oke bisa berpengaruh ya. Jadi emang harus diperhatikan ya kandungan. Ya. Jadi Tapi yang yang tadi dokter lebih penting rekomendasikan sih dari yang sikat gigi itu. Nah, sikat gigi itu tidak bisa, penggunaan obat kumur tidak bisa menggantikan sikat gigi ya. Jadi oh iya. jangan eh, jangan cuman Iya nanti mereka kumur-kumur nggak aja mau tapi sikat nggak gigi. sikat gigi, itu salah. Ya. Jadi yang paling penting itu gosok gigi. Habis gosok gigi, untuk penggunaan obat kumurnya itu baru optional. Bisa boleh, bisa enggak. Oke. Nah Gitu. kalau ini dok, kalau benang gigi gimana dok? Bisa nggak menggantikan sikat gigi? Itu nggak bisa. Bisa Soalnya ya. kalau benang gigi hanya untuk membantu membersihkan sela-sela gigi yang tidak bisa dijangkau dari si sikat gigi. Sikat gigi. Gitu. Oke. Oke, dok. Sebentar kita cek lagi ya masih adakah pertanyaan dari teman-teman kita. Nah, dok, teman-teman mungkin masih ada juga yang belum paham. Penggantian sikat itu tuh berapa lama dok? Apakah sebulan, 2 bulan gitu? Atau Nah, untuk berapa? penggantian sikat gigi sih sebenarnya bervariasi ya tiap orang ya. Tapi direkomendasikan itu setiap 3 sampai 4 bulan sekali. Nah, Hmm. atau kita lihat dari kondisi sikat giginya, kalau misalnya bulu-bulunya itu udah mekar-mekar, itu sebaiknya udah diganti. Karena kalau misalnya masih kita pakai, itu percuma, kita sikat giginya nanti jadi nggak optimal. Ya, jadi Karena nggak si bulu maksimal ya sikatnya tuh nggak bisa menyikat di giginya, jadi percuma. Jadi mending diganti aja. Nah, kita sikat giginya juga jangan menggunakan kekuatan ekstra. Itu bisa bikin sikat giginya jadi tambah mekar gitu loh. Jadi dengan kekuatan yang halus-halus saja gitu. Supaya sikat Oh, giginya juga tahan lama. oke. Dan nggak boros juga ya dok. Iya. Nih ada pertanyaan lagi dok dari Niko.Nesia. Zaman COVID kayak gini harus berapa kali sikat gigi dok? Nah, zaman COVID ini sebenarnya sama aja ya. Dengan setiap hari yang penting sikat gigi 2 kali sehari. Itu pagi setelah bangun sama malam sebelum tidur. Jadi sama aja. Jadi sama aja ya. Oke dok, nih sepertinya udah nggak ada lagi teman-teman kita yang bertanya. Dan waktunya juga sudah mepet tuh, udah kurang lebih 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol sharing kepada teman-teman Iya. sekalian. Tuh. Oke dok, ini bagi teman-teman nih yang masih mau bertanya lagi lebih panjang lagi, lebih banyak lagi teman-teman masih bisa kok bertanya ke kita dengan DM akun Instagram kita atau teman-teman WhatsApp di WhatsApp kita di 0856 9065 373. Gitu. Oke dok, kayaknya kita udah harus akhiri untuk sesi live kita hari ini ya.
Oke, terima kasih Longge sudah menuliskan lagi. Dok, masih ada lagi yang bertanya nih dok dari Ani Yuska. Nggak apa-apa ya kita jawab dulu ya. Oke, Sikat giginya tutupin. Apa nih? Tupin. TT upin apa tuh? Tutupin kali ya. sikat giginya tutupin. Oh, katanya makasih dokter Dani. Oke, ya udah dok. Kita udah lumayan lama juga ya sharingnya. Dan waktunya nanti kita kalau tiba-tiba putus karena waktu cuma 1 jam aja. Jadi HDC Klinik dok mengucapkan terima kasih kepada dokter Dani yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah menyiapkan materinya juga untuk sharing kepada teman-teman sekalian gitu. Semoga apa yang dokter Dani sharingkan, tips-tips yang diberikan tadi bisa berguna dan bermanfaat kepada teman-teman yang hari ini yang sudah join di sini. Semoga keadaan seperti ini juga semoga cepat selesai ya dok ya. Dan kita juga Ya, berdoa kepada amin. dokter yang di sana yang Supaya bisa balik masih lagi ke berada di HDC. Iya. Semoga sehat-sehat selalu, bisa kembali lagi ke Jakarta, kita bisa beraktivitas lagi, bisa dokter Dani Amin. bisa lagi di HDC. Gitu ya dok ya. Terima kasih juga Mbak Vera udah memberikan Oke, kesempatan buat sharing. sama-sama dok. Ini ada ucapan lagi banyak nih mau tutup banyak ucapan. Katanya enggak. Ya udah. Katanya opa dokter ganteng deh. Oke teman-teman, HDC Klik juga mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah join di live kita hari ini. Dan kalau teman-teman nih masih mau ngikutin live kita akan live lagi nih hari Senin tanggal 18 Mei dengan tema dan narasumber yang berbeda dan nggak kalah seru dan nggak kalah keren gitu ya. Jadi untuk next live nanti temanya kita akan membahas mengenai dokter gigi versus COVID-19 dan nanti narasumbernya ini sangat spesial. Beliau orang yang berpengaruh di kedokteran gigi gitu ya. Nanti kita akan undang dokter gigi Ahmad Syaukani SP.Or gitu. Selain beliau ketua PDGI cabang Jakarta Pusat, Satgas APD PB PDGI gitu. Nanti jamnya sama jam 3 dan harinya hari Senin. Kalau teman-teman penasaran boleh ikut join ya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join. Kita ucapkan juga bagi teman-teman yang berpuasa selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar, nggak ada yang bolong ya, sehingga nanti bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan yang hati yang riang gembira gitu ya. Jangan sedih juga teman-teman yang nggak bisa pulang kampung, yang nggak bisa berkumpul dengan saudara-saudara yang ada di kampung. Kita tahan-tahan dulu ya, semoga keadaan seperti ini cepat selesai dan kita bisa berkumpul lagi dengan keluarga-keluarga kita yang ada di kampung. Gitu. Oke, dok, kita akhiri saja live kita hari ini. Sampai bertemu di Senin minggu depan. Terima kasih dan selamat sore. Dah.